ini lagi tren apa nih dengan klaim adik kakak ini antar partai politik? Coba kita akan elaborasi bersama pengamat politik kebanggaan kita. Ada Mas Henry Satrio di sini yang sudah tersambung dengan kita, founder lembaga survei Kedai Kopi. Selamat sore, Mas Henry. Selamat sore. Wah, gimana kabarnya, Mas? Kabar baik. Saya kan anak pertama, jadi saya nggak punya kakak, tapi saya punya adik. Tapi tetap bisa adik kakaan, tetap punya, ya kan? Bisa. Tetap punya. Tapi Mas Hensa, ini sepakat nggak dengan kita tadi asumsinya di awal bahwa biasanya nih kalau udah ngaku-ngaku ini adik saya nih atau ini kakak saya nih, biasanya ada maunya tuh. Gimana nih, Mas? Oh ya jelas, pasti ada maunya, apalagi dalam politik kan. Setiap lawan politik itu harus dianggap kawan politik gitu. Dan di dalam politik juga semuanya cair. Maka kalau kemudian banyak yang ngaku-ngaku kakak adik gitu ya. Dan kalau saya tidak salah ini kakaknya PDI Perjuangan semua nih. Golkar juga anggapnya PDI Perjuangan tuh kakaknya. Gerindra juga. Jadi artinya kalau kita kakak adik kan biasanya ada 3 tuh ya. Dia mengharapkan untuk tidak disakiti. Kemudian mengharapkan untuk disayangi, dan yang ketiga emang mengharapkan untuk dibantu gitu. Betul. Tapi yang paling penting yang pertama itu tidak saling menyakiti. Jadi artinya kalau saya sih ngelihatnya ini ujung-ujungnya ke arah reshuffle juga. Jadi ini kan ada adik kakak nih ya. Kalau Gerindra dengan ini dibahasnya masih beda nih. Dengan Gerindra dan PDI Perjuangan itu kalau kakak adik artinya nggak harus serumah ya. Artinya tidak harus satu koalisi, tapi saling menjaga, saling menghormati, tidak saling menyakiti. Nah, apa imbasnya? Banyak sekali jabatan-jabatan politik PDI Perjuangan nggak akan diganggu nih sama Gerindra sebagai adiknya. Apa misalnya ketua DPR, terus kemudian dubes-dubes, terus lagi BRIN buat Bu Mega, BPIP buat Bu Mega, ini nggak akan diganggu nih. Jadi artinya jangan semuanya tuh dianggap bahwa ini nih kalau tidak masuk koalisi artinya tidak mendapat dukungan dan tidak ada jabatan-jabatan, enggak juga. Nah itu antara Gerindra dengan PDI Perjuangan. Tapi kalau dengan PDI Perjuangan dengan Golkar ini mungkin larinya ke reshuffle. Jadi ibaratnya nih kalau nanti akhirnya masuk, tolong ya kalau bisa kementerian yang dikuasai oleh Golkar atau menteri-menteri Golkar ini tolong jangan digeser oleh PDI Perjuangan lah. Jadi PDI Perjuangan nih kan sebagai kakak, ya tolonglah jangan geser adiknya. Kayak gitu-gitu loh. Jadi interpretasinya antara PDI Perjuangan dengan Gerindra, kemudian PDI Perjuangan dengan Golkar, atau Gerindra dengan Golkar ini beda-beda gitu. Jadi kalau adik kakak saling pengertiannya aja ya, gitu kira-kira ya Mas ya. Jangan saling menyakiti lah gitu. Walaupun ini kelihatannya kakak adik ketemu gede. Gitu. Kakak adik ketemu gede bener-bener lewat tali kasih biasanya. Iya. Tapi dari pernyataannya gitu, Mas Hensa kalau gitu ada intensi bahwa ini PDIP mau masuk ke dalam pemerintahan kah atau mau ditambah kapasitasnya sama penguasa saat ini? Kalau saya menilainya enggak masuk ke pemerintahan. Tahun kemarin juga Pak Prabowo sudah stated ya bahwa ini kakak adik nggak harus jadi satu koalisi gitu. Jadi so far sampai hari ini kelihatannya keputusannya tidak akan masuk koalisi. Nah ini berimbasnya kemana nih? Yang paling dekat kasusnya Hasto. Kasusnya Hasto dulu. Kalau kakak beradik ini tidak berada dalam satu koalisi, so artinya adiknya meminta pengertian kakaknya bahwa ada hal yang mesti diurus gitu. Jadi ini kemungkinan besar kasusnya Hasto ini agak-agak mirip Pak Melembong nanti ujung-ujungnya gitu. Nah, tapi ya kalau dengan Golkar kan Pak Bahlil nggak ada angin nggak ada hujan kan. Nah ini mungkin dia ingin juga supaya PDI Perjuangan nih tolong jangan ganggu gue dulu deh. Udah ya biar Golkar begini dulu nih. Karena kan dia bakal deg-degan juga tuh kalau misalnya PDI Perjuangan nanti ya akan masuk. Tapi so far per hari ini kalau dari pernyataan Pak Prabowo terakhir itu pada saat ada PSI kalau nggak salah ya. Nah itu sih menurut saya artinya PDI Perjuangan tidak akan masuk koalisi dalam waktu dekat. Tapi kan lihat aja hubungan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra kan mesra-mesra aja.
salah satu yang paling kentara kan Gerindra yang menguasai koalisi di DPR 80%, nggak ada intensi buat geser-geser Mbak Puan kan. Iya. Semuanya biarin aja Mbak Puan tetap jadi DPR gitu. Tapi yang jadi menarik adalah pernyataan adik kakak tuh nggak datang dari PDIP-nya gitu ya, itu dari Gerindranya atau dari Pak Prabowo-nya sendiri gitu. Apa yang ingin diluruskan di sini, Mas? Ya artinya dari awal sudah ada pernyataan kami tidak akan saling menyakiti, kami saling menghormati, dan diharapkan PDI Perjuangan juga menghormati dan menghargai langkah-langkah politiknya penguasa dan Gerindra. Makanya kalau saya bilang sih ini mungkin efek terdekatnya adalah ke vonisnya Hasto. Gitu kan yang paling dekat ya, Jumat besok nih kan Mbak Hasto. Saya sih memprediksi kemungkinan vonisnya Hasto ini agak-agak mirip-mirip dengan Tom Lembong kan. Nah ini kan yang banyak sekali diperguncingkan bahwa ini hal yang dilobi juga dari Ibu Mega ke Pak Prabowo. Walaupun kalau ditanya ya kami nggak intervensi hukum. Gitu. Tapi kan Ibu Mega kan bukan penguasa, dia kan rakyat biasa. Jadi kalau penguasa baru namanya intervensi. Tapi kalau rakyat biasa ya namanya lobi-lobi lah. Gitu. Soal hubungannya dengan Pak Jokowi gimana? Iya gimana tuh Mas? PDI dengan Pak Jokowi ya pasti akan selalu terluka lah. Itu belum beres lah itu. Akan lama itu sakit hatinya atau berseberangannya ya. Iya. Tapi kalau misalkan kan statement kedekatan ini tuh bisa hempas nih hubungannya Pak Prabowo sama Jokowi. Gimana kalau menurut Mas? Enggak, kalau menurut saya sih antara Prabowo dengan Pak Jokowi ini akan baik-baik saja, saling menghormati, saling menghargai. Karena Pak Prabowo tahu cara berterima kasih ya, dan dia sadar betul bahwa dia jadi presiden ya dibantu oleh Pak Jokowi. Jadi kalau antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sih pasti akan baik-baik saja. Dan ini kan rekor dunia ya, rekor nasional lah. Jadi artinya sebelumnya belum pernah ada presiden dan mantan presiden yang komunikasinya sedekat ini. Gitu dari zaman Soekarno tuh belum ada Soekarno ke Soeharto, nggak ada Soeharto ke Habibie. Sampai nganterin ke bandara ya Mas ya? Ini baru kali pertamanya nih gitu. Oke. Adik kakak. Adik kakak juga ternyata ya. Adik kakak juga mungkin ternyata. Bahkan mungkin lebih dekat dari adik kakak kayaknya. Dan juga soal, ini bagaimana Pak Bahlil juga ikutan merespons tadi ya soal adik kakak ini. Apa potensi-potensi yang tadi Mas Hensa sempat nyinggung bahwa janganlah ada gangguan gitu. Emang potensi gangguannya apa ke Golkar Mas Hensa? Gini kan kalau PDI Perjuangan masuk, otomatis kan partai-partai politik yang punya kursi di kabinet kan juga deg-degan. Kenapa? Karena kan bisa saja kursinya yang dikurangi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kader-kader PDI Perjuangan di legislatif kepada Pak Bahlil yang juga cukup keras. Maka kemudian pengen juga Golkar dianggap sebagai adik kakak gitu ya. Nah tapi kalau antara Golkar dan Gerindra hubungannya adik kakak termasuk begitu. Tolong juga Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra dan sekaligus Presiden, kalau mau ada reshuffle ya Gerindra tolong Golkar ini dianggap sebagai adik. Jadi jangan disingkirin lah adiknya kayak gitu-gitu. Ini sama semua ini kata-kata atau kiasan-kiasan yang ujung-ujungnya mempertahankan kekuasaan atau ingin mendapatkan kekuasaan. Gitu. Tapi kalau Golkar ke PDIP jadi adik kakak sih agak sulit ya karena sejarahnya mereka selalu beroposisi satu sama lain gitu. Oke. Mas, tapi aku penasaran deh, ini tuh sebenarnya gaya pendekatan personal kan ini adik kakak ini tuh baru-baru ini aja atau sebenarnya udah pernah nih sebelum-sebelumnya nih pendekatan gaya seperti ini nih Mas? Kiasan-kiasan semacam ini sih sering sekali terjadi di dalam dunia politik ya. Bahkan waktu Pak Taufik Kemas masih ada pun antara Pak Taufik Kemas dan SBY kalau saya tidak salah itu seperti hubungannya adik kakak karena Taufik Kemas di MPR kemudian SBY juga di Presiden. Ini sebuah kiasan untuk tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti, saling menghargai dan kalau bisa saling bantu gitu. Oke, tapi efektif nggak menurut Mas Hensa nih? Ya enggak, kalau ada kompetisi yang jelas mereka juga jadi lupa gitu. Nanti kalau kemudian ada reshuffle juga sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Nah, apalagi nanti kalau udah pemilu ya nggak ada lagi kakak adik. Iya, tidak ada adik kakak yang abadi di dalam politik ya Mas ya.
Ya adik kakak sesungguhnya ya Gibran dan Kaisang itu adik kakak. Iya. SBY basah itu, yang lainnya Iya. Tapi tadi Mas Hensa sempat menyimpulkan gitu kalau sepertinya PDIP tidak akan masuk ke dalam lingkaran pemerintahan ya, dengan apapun implikasi dari yang akan kita nantikan di masa depan gitu. Pak Prabowo bukan nggak masuk ya. Bukan nggak masuk, sekarang tuh sebenarnya PDI Perjuangan sudah masuk aja dalam lingkungan pemerintahan, dalam lingkup pemerintahan ya, dalam arti di legislatif misalnya atau di lembaga-lembaga negara lain kan banyak kader PDI Perjuangan yang mimpin. Kalau saya tidak salah BPK itu juga PDI Perjuangan. Dubes banyak PDI Perjuangan, tapi PDI Perjuangan tidak masuk kabinet loh, tepatnya begitu aja. Kabinet ya. Tapi kalau membantu pemerintahan, masuk dalam pemerintahan mereka udah masuk. Jadi koalisi itu bukan berarti kenikmatannya ditambah, tapi kenikmatan yang ada tidak diambil juga udah termasuk koalisi itu. PDI kan kenikmatan yang sudah ada tidak diambil gitu ya, jadi ya jadi part dari government gitu. Sebetulnya hampir semua partai politik saat ini masuk ke dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Dan melihat sikap politik Pak Prabowo yang terus-terusan mencoba untuk merangkul dari sisi kanan, kiri, tenggara, barat daya gitu, seolah-olah Pak Prabowo tetap penting, memang ini penting sekali sih untuk menjaga stabilitas politik nasional gitu. Tapi soal posisi PDIP akhirnya yang saat ini berada di luar pemerintahan ataupun tadi Mas Hensa bilang sebenarnya di dalam pemerintahan sudah bisa dibilang di dalam pemerintahan sih. Tapi akan jadi ganjalan sebesar apa Mas untuk jalannya arah kebijakan pemerintah saat ini kalau sampai PDIP ini nggak dirangkul dalam tanda kutip gitu sama Pak Prabowo? Enggak. So far sudah ada instruksi dari Megawati bahwa PDI Perjuangan akan mendukung Pak Prabowo. Nah itu pasti akan dipatuhi oleh jajaran PDI Perjuangan sampai ke bawah. Gitu kira-kira bro. Gitu bro. Jadi kita nantikan yang terakhir nih implikasi dari ini putusan dari kasusnya Hasto akan seperti apa? Apakah terbukti bahwa ucapan atau rangkulan adik kakak ini efisien gitu terhadap pendekatan yang dilakukan gitu ya? Pastinya enggak sih, karena Pak Prabowo tuh sudah ada sejarahnya, dia tidak pernah intervensi hukum. Waktu itu kan juga menterinya Pak Jokowi terbukti korupsi, Edi Prabowo, dan itu orang dekatnya Prabowo banget, itu nggak dibantuin sama dia. Jadi artinya Pak Prabowo akan menyerahkan itu ke pengadilan apapun hasilnya. Jadi nggak ada implikasinya ke adik kakak bro. Oke. Oh, I see. Oke. Baik, kalau gitu Mas Hensa, terima kasih banyak atas waktunya untuk sore ini. Kita berjumpa di kesempatan selanjutnya ya Mas Hensa, terima kasih. Terima kasih banyak, selamat sore.